Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Serum. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 makna zakat yang sering kita lupakan itulah tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini. Zakat mungkin sudah tidak asing lagi dalam pikiran kita, karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ketiga. Tahu nggak teman-teman semuanya, kalau kata zakat itu berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang. Zakat merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu apabila telah mencapai syarat ketetapannya, yaitu mencapai nisab dan haul, lama mengendapnya harta, serta untuk membersihkan harta yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Teman-teman yang berbahagia, mengeluarkan zakat tidak semata-mata mengeluarkan harta dan memberikan kepada orang yang membutuhkan saja ya, tapi ada makna yang sering kita lupakan. Yang pertama, makna secara teologis. Teman-teman yang berbahagia, kalau kita melihat secara mendasar, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan berbagai kebutuhan yang sudah disediakan oleh Allah untuk menunjang kehidupan manusia. Ada oksigen, air, tumbuhan, juga berbagai hal lainnya untuk dimanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Hud ayat 61. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunnya. Kemudian, bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenakan segala doa hambanya. Dari firman Allah itu teman-teman, dapat kita simpulkan konsekuensinya dalam setiap rezeki yang berhasil didapatkan oleh manusia, ada bagian yang harus dibagi dengan manusia lain yang membutuhkan, karena mereka juga mempunyai hak. Inilah yang dinamakan dengan zakat, juga infak dan sedekah. Yang kedua, makna zakat secara kemanusiaan. Zakat adalah bagian dari ibadah yang bersifat sosial, ditunaikan kepada sesama manusia agar dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Sebab dalam banyak kasus, kemiskinan merupakan hal yang berbahaya, karena dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, orang yang lapar lebih mudah dibujuk untuk berpaling dari iman dan Islam dengan iming-iming harta yang sedikit. Karena itu, zakat difungsikan untuk membantu mengangkat derajat du'afa agar mampu mandiri dan tidak mudah berpaling keinginannya. Orang yang banyak harta juga dipupuk semangat sosialnya dengan mengeluarkan zakat dan memperhatikan kaum du'afa, sehingga tidak sampai tenggelam dalam lena duniawi semata. Kaum kaya yang dibebankan kewajiban intrinsik bersifat moral etis itu akan memperkecil jarak jurang ketimpangan antara miskin dan kaya. Zakat juga secara tidak langsung
merupakan kritik terhadap paham kapitalisme yang menciptakan ketimpangan yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Disebutkan bahwa Muslim diperintahkan untuk memberi manfaat, dan ini merupakan implementasi konsep Islam yang penuh cinta yang memberi. Seperti sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan memberi itu artinya menerima lebih dari apa yang kita berikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan hal ini dalam sabdanya, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, jadilah seperti air hujan yang menyuburkan tanah, menumbuhkan rumput dan pepohonan yang bisa memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, makna zakat untuk perubahan sosial. Dengan adanya zakat, maka diharapkan jumlah kaum du'afa dapat berkurang dengan membantu memberi solusi untuk mengentaskan kemiskinan mereka. Walau kemiskinan adalah realitas sosial yang tidak dapat dihilangkan secara mutlak, akan tetapi ada usaha yang dilakukan agama ini dalam menurunkan jumlah kemiskinan. Minimal tidak sampai membuat nilai-nilai kemanusiaan sampai hancur akibat kemiskinan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Jariyat ayat 19. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Beberapa hadis Nabi juga menjelaskan bahwa pada harta yang dititipkan Allah kepada kita terdapat hak kaum mustad'afin sebesar 2,5%. Makna mustad'afin bukan hanya kaum du'afa saja, melainkan orang-orang yang lemah, difabel, berutang, musafir, dan yang membutuhkan lainnya. Teman-teman yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, saudara-saudara kita yang sudah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dari firman Allah itu teman-teman, maka selagi Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, mari sama-sama kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Fastabiqul khairat, mari sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai ada penyesalan untuk kita semua ketika Allah mencabut nyawa kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.